Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la 'ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال عطاء رحمه الله مجلس ذكر يكفر 70 مجلسا من مجالس اللهو. Dan berkata siapa Imam Atha rahimahullah, majlis dzikrin, adapun satu majelis zikir, yukaffiru, itu bisa menjadi penebus atau bisa menjadi tebusan, sab'ina, terhadap 70 majlisan majlis, min majalisil lahwi, dari majlis-majlis permainan. Jadi satu majlis zikir itu bisa menjadi penutup, dia penembus dari 70 majelis mainan. Maksud di sini majelis lahwi ini apa? Ya majelis-majelis yang jaga-jagaan, joget, majelis dudang namanya. Tepus bisa tuh majelis itu. Tapi benih pakai dalil ho. Kebayaan tak? Artinya Anda hadirnya kepada satu majelis yang di dalamnya itu ada zikir-zikirnya, itu jadi penebus dari Anda hadir di majelis-majelis yang ini, yang sebaliknya itu. Di pagi ini misalnya kita ada di majelis zikir, majelis ilmu, ada di malam keundangan di dalam hutan misalnya. Kita 60 sanga, ya letong, berarti 60 sanga gitu, orang gitu. Atau boleh dia gara 60 belu. Jangan lalu dihitung seperti itu. Artinya setiap kotoran itu pasti ada apa? Ada pencucinya. Likulli syai'in sikotun. Sikotul qalbi dzikrullah. Setiap segala sesuatu itu ada alat pencucinya. Maka alat pencucinya hati adalah zikir kepada Allah. Yang baju itu rinso dan sejenisnya. Tapi kalau hati itu zikir cara mencucikannya. Walaqad ittakhadal muskharifuna, dan sungguh telah menjadikan siapa orang-orang yang berpikiran atau berhati kotor, hadihil ahaditha, terhadap hadis-hadis ini, hujjatan, itu menjadi hujjat, menjadi dalil, menjadi alasan, ala tazkiyati anfusihim, atas atau untuk mensucikan diri-diri mereka, wa naqalu ismat tadhkir ila khurafatihim, dan mengganti siapa al-muskharifun, orang-orang yang berhati kotor, ismat tadhkiri, terhadap nama zikir, ila khurafatihim, terhadap tahayul atau kebohongan-kebohongan. Jadi maksud Imam Ghazali di sini, jangan kemudian ketika ada dalil seperti ini, ada hadis seperti ini, kemudian Anda jadikan dalil, Anda jadikan alasan pembenaran untuk kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Udah ayo ramatkan. Sering setong majelis bisa nompoin betompol lo. Ada mayu.
gempang mata pusat teh. Tak bisa, maksudnya Imam Ghazali bukan seperti itu. Ketika Anda sudah tergelincir, udah kadung melakukan sesuatu yang tanpa sengaja, itu memang sesuatu yang susah untuk bisa kita hindari, maksudnya. Contohnya kita ngelakuin situ maksiat yang pekerjaan itu tuh susah untuk kita hindari karena faktor X, faktor ini, faktor itu, karena kebetulan tetangga, kebetulan di rumah, atau kebetulan keluarga, tak entar di yang sombong dan sebagainya. Terpaksa kita terikut di sana, penorok. Nah inilah jadi penebusnya dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Bukan karena adanya jalan ini, hadis ini kemudian dijadikan kesempatan, terus dijadikan hitung-hitungan di dalam ibadah dan di dalam melakukan maksiat atau kejahatan. Jangan. Kenapa? Kalau itu dilakukan, kata Imam Ghazali, itu adalah orang-orang yang muskharifun, orang yang kotor hatinya, melakukan penawaran-penawaran terhadap hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, lakukan ini tidak masalah, tebusannya ini. Makanya nanti ada di dalam sebuah hadis itu, nanti di neraka itu banyak orang pintar juga yang masuk. Kenapa? Karena gini. Makanya kalau di dalam ilmu agama itu, ya kita mengetahui sesuatu itu tak usah tanggung-tanggung, harus paham, harus benar-benar kita itu paham kepada sebuah masail atau persoalan hukum, harus betul-betul paham, jangan pahamnya separuh-separuh, bahaya. Harus tahu benar. Jika Imam Ghazali jangan kemudian dijadikan alasan berubah arti dari makna zikir, tujuan dari makna zikir itu kepada hal-hal yang tahayul atau khurafat. Wadhalu bisa dibaca dua, wadhalu wadhahilu. Wadhahalu antariqil zikril mahmudi, dan mereka melupakan dari jalan zikir yang terpuji, melupakan dari jalan zikir yang terpuji. Wastaghalu, dan mereka disibukkan dan mereka sibuk bil kisosi, dengan kisah-kisah, dengan cerita-cerita allati tatarraqu ilaiha, yang membawa jalan ilaiha terhadap kisos, terhadap cerita-cerita, al-ikhtilafatu, apa permusuhan atau perbedaan-perbedaan, waziyadatu, dan menambah, wan naqsu, dan mengurangi. Jadi orang-orang muskharifun yang dianggap kotor hatinya oleh Imam Ghazali adalah yang pertama, dia itu merubah-rubah maksud dan tujuan zikir. Yang kedua, mereka itu melupakan jalan zikir yang sesungguhnya, zikir yang seperti apa yang sebenarnya dicintai Allah, zikir yang seperti apa sebenarnya yang dianjurkan oleh Rasulullah, zikir yang seperti apa yang sesungguhnya akan melembutkan hati seseorang itu dilupakan, tak dipikirkan. Justru mereka itu disibukkan oleh kisah-kisah atau cerita-cerita yang melupakan terhadap jalan yang sesungguhnya. Justru mereka itu berkisah-kisah tentang sesuatu yang beda dari apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran, beda dengan apa yang dimaksudkan oleh hadisnya Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian ketika ada kisah kadang ditambah kadang dikurangi sesuai dengan keinginan dia sendiri. Padahal tambahannya itu tidak ada di dalam Al-Quran. Padahal kisah-kisah itu tambahan yang dilakukan tidak ada di dalam hadis. Tak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menceritakan seperti itu. Yang diceritakan Rasulullah poinnya ada 10, tapi tiba-tiba jadi 12, jadi 15, gitu maksudnya ini. Wa takhruju 'anil qisasil waridati fil Qur'ani wa tazidu 'alaihi, dan keluar atau berlawanan 'anil qisasil waridati, dari kisah-kisah al-waridati yang datang fil Qur'ani, di dalam Al-Quran, wa tazidu, dan menambah alaihi, atas qisas. Jadi bukan dari sumbernya Al-Quran dan kemudian ditambah-tambah. Dunia itu cinta dunia, sibuk di dunia untuk urusan dunia. Itu kalau Ihya Ulumuddin salah. Semuanya harus menuju akhirat. Karena dunia hanya lahwa wa la'ib, kata Imam Ghazali, sesuai di dalam Al-Quran, hanya permainan saja. Berapa sih kau hidup di dunia? 60 tahun, 70, 80, 100, 200? Katakan kita 100 tahun hidup di dunia, 1 tahun hanya 360 atau 365 hari, dikali kalau 80. Begitu singkatnya hidup di dunia. Apakah ini yang akan kau nomor satukan, kata Imam Ghazali? Inikah yang akan kau nomor satukan kemudian kau sanjung-sanjung dunia ini? Apa kau tak rugi? Sedangkan di akhirat itu kekal selamanya. Apakah waktu yang singkat ini tidak lebih baik kau gunakan untuk bekal hidupmu yang selamanya nanti? Memang kita ini singkat hidup sebenarnya. Fa inna minal qisasi ma yanfa'u sama'uhu, maka sesungguhnya dari kisah-kisah, dari cerita-cerita, perkara yang yanfa'u, yang dapat bermanfaat, sama'uhu, apa pendengaran man. Jadi sesungguhnya kisah-kisah itu, cari kisah-kisah yang dapat menambah manfaat. Ketika Anda mendengarkan kisah, Anda menggunakan kuping yang sehat yang bisa mendengar ini, gunakan untuk mendengarkan kisah-kisah yang bisa bermanfaat ke dalam diri kita, bisa bermanfaat ke hati kita, maksudnya. Gunakan. Karena kata Rasulullah, gunakan sehatmu sebelum sakitmu. Gunakan sehat kupingmu sebelum sakitnya kupingmu. Ketika kupingmu masih sehat, bisa mendengar. Gunakan untuk mendengar kisah-kisah yang bermanfaat, kata Imam Ghazali. Jangan ketika kita sehat lupa. Kita akan tahu manfaatnya sehat itu setelah kita sakit. Begitu nikmatnya kuping yang sehat itu ketika telah sakit kuping. Begitu nikmatnya kita orang tak sakit gigi itu akan terasa ketika kita telah sakit gigi. Wa minha ma yadurru wa in kana sidqan. Dan di antara kisah-kisah itu ma yadurru, ada yadurru yang membahayakan, memudaratkan. Wa in kana sidqan, meskipun ada meskipun ada kisah sidqan, itu benar. Meskipun benar kisah itu ada, kisah itu yang justru membawa bahaya. Wa man fataha dalikal baba, dan barang siapa yang membuka terhadap bab itu, ala nafsihi, terhadap dirinya seseorang, wa talata alaihi sidqu bil kadhibi, dan mencampur
atas kisah-kisah itu asidku, apa kebenaran, bil kadibi, dengan kebohongan. Kebohongan, kebenaran dicampur kebohongan, ditambah-tambah, dicampur-campur. Harus murni. Ketika cerita Al-Quran apa diceritakan, mengisahkan tentang apa Ashabul Kahfi, ceritakan apa isi Al-Quran. Jangan dicampur-campur sesuatu yang tidak waridah, tidak ada sumber yang jelas. Itu maksudnya. Wan nafi'u bid-dharri, dan mengambil manfaat. Orang yang mengambil manfaat bid-dharri, dengan sesuatu yang mudarat. Walihada nuhya anhu, maka karena itu nuhya, dilarang, anhu, atas kisah-kisah. Walidhalika qala Ahmad bin Hanbal, ma ahwajun nasa ila qasid sadiqin. Ma ahwaj, langkah membutuhkannya terhadap manusia, ila qasid, terhadap kisah-kisah atau cerita-cerita yang benar. Jadi maksudnya hari ini dari zaman Imam Ghazali itu sudah muncul orang melakukan kisah-kisah, melakukan cerita-cerita yang justru cerita dan kisah yang diceritakan itu tidak bersumber dari Al-Quran, tidak bersumber dari Rasulullah SAW. Kalaupun ada, pasti ada tambahan atau pengurangan. Artinya sudah tidak murni lagi ceritanya, sumbernya sudah tidak jelas. Meskipun ada cerita yang sumbernya sudah jelas, tetapi kita tambah dan dikurang-kurangi, kata Imam Ghazali. Hingga muncullah pada saat itu, di zaman Imam Ghazali ini mulai muncul orang yang justru kangen, orang yang justru ingin, butuh terhadap cerita-cerita yang benar, yang sesungguhnya, yang bersumber, benar-benar bersumber dari Al-Quran dan hadis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Li khamsatun ukfi biha Al-Mustafa